Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romanuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kekhawatiran Bapak Joko Widodo terkait percakapan WhatsApp grup dari aparat TNI Polri ya. Ini terkait dari Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional di Cilangkap. Dan juga dikomentari oleh Natalius Pigai. Bagaimana selengkapnya? Sesuai yang dilansir oleh politikermol.id ya, langsung saja kita bacakan. Jokowi khawatir lihat waks TNI Polri, Natalius Pigai, takut dikudeta. Kekhawatiran Presiden Joko Widodo melihat percakapan WhatsApp grup waks aparat TNI Polri dianggap terlalu berlebihan. Sebab sudah banyak hak personil TNI Polri yang dibatasi. Salah satunya ialah berbicara bebas di ruang publik. Hal-hal informasi dibiarkan saja, kata aktivis HAM, ya, aktivis HAM Natalius Pigai dalam unggahan di akun Twitter miliknya. Pigai melihat kekhawatiran Jokowi ini erat kaitannya dengan wacana penundaan pemilihan umum yang sejatinya digelar tahun 2024 namun dimundurkan 2 tahun. Jokowi, kata Pigai, takut apabila disiplin TNI Polri yang tercermin dari waks itu bisa berdampak kepada kudeta. Apakah Jokowi Widodo takut dikudeta jika diperpanjang tanpa pilpres? Presiden RI hasil pilpres maka mesti by pilpres. Rakyat mungkin terpaksa akan bersama TNI Polri, itulah analisa saya. Beber Pigai. Sebelumnya saat memberikan arahan pada rapat pimpinan Rapim TNI Polri, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kekhawatirannya terhadap percakapan WhatsApp grup WhatsApp TNI Polri. Dalam WhatsApp grup itu, Jokowi menemukan adanya ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Misalnya berbicara mengenai IKN ibu kota negara, nggak setuju. IKN apa? IKN itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR, tegas Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa kedisiplinan aparat TNI Polri itu berbeda dengan sipil. Jika dibiarkan, kata Jokowi, berpotensi menjadi penyimpangan besar dan hal itu mengakibatkan TNI Polri kehilangan kedisiplinannya. Hati-hati dengan ini, dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan. Itu saya ingatkan, tegas dia. Ya, sobat sekalian, jadi memang itu kemarin ya Bapak Jokowi melakukan rapat pimpinan nasional antara pejabat-pejabat TNI dan Polri di Cilangkap ya. Banyak sekali yang dibicarakan, yang disampaikan dan sudah tersebar di media ya. Salah satunya adalah bagaimana ya menjaga komunikasi antara pemerintah dan juga TNI Polri ya. Kemudian juga terkait masalah WhatsApp group ya, percakapan WhatsApp group yang ada di situ terkait masalah misalnya pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu yang terkait masalah mengundang ya, dalam pengajian itu ustadz jangan sampai mengundang ustadz yang radikal ya. Meskipun kita tidak tahu, kita belum jelas hingga sekarang yang dimaksud radikal itu apa ya. Apakah ya ketika mengundang ustadz itu, ustadz tersebut mengatakan haramnya minuman keras ya harus dijauhi, apa itu termasuk radikal gitu. Padahal dalam Islam sudah jelas bahwasanya minuman keras itu haram gitu. Ataukah ketika ustadz itu datang dan mengatakan bahwa zina itu haram ya, dan apakah itu juga termasuk radikal ya, padahal di Islam juga kita ketahui zina itu haram ya. Jadi kita tidak tahu ya terkait masalah ustadz yang radikal itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu tentang
urusan-urusan ya. Kita juga patut mempertanyakan kenapa dalam rapat pimpinan yang mempertemukan para pejabat tinggi negara di dalamnya adalah pejabat TNI dan Polri itu justru membicarakan hal-hal yang sepele seperti ini ya, remeh-temeh seperti ini gitu ya. Padahal untuk rapat pimpinan yang melibatkan nasional ya, para pejabat pimpinan TNI dan Polri itu harusnya membicarakan hal-hal yang strategik, yang urgent ya, yang paling penting ya. Dalam hal TNI Polri yaitu tentang masalah kedaulatan ya, kedaulatan NKRI ya, bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan ya. Kemudian bagaimana kita ya terhadap kasus-kasus yang temporer ya, misalnya kasus kasus tentang OPM ya, kasus separatis yang ingin memisahkan diri dan itu terkait masalah keamanan, itu harus jadi masalah nasional dan masalah urgent yang harusnya dibahas ya. Atau masalah yang lain tentang bagaimana kedaulatan negeri kita ya di Laut Cina Selatan yang saat ini sering direcoki oleh China ya, ataupun bagaimana politik luar negeri kita terhadap perang sekarang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Itu yang seharusnya dibahas, hal-hal yang strategis, yang besar, yang sifatnya urgent, yang sifatnya mempunyai bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara dan keamanan negara, itu harus menjadi bahasan pokok ya, bukan masalah membahas WhatsApp grup ya. Kalau untuk hal-hal itu kan bisa sampai keluar, itu kan berarti ya, berarti tidak ada komunikasi yang jelas ya, komunikasi yang tegas terkait masalah bagaimana aturan-aturan yang jelas antara keluarga TNI ya, misalnya dalam itu kan menyangkut masalah pengajian juga, pengajian ibu-ibu juga disinggung-singgung gitu. Seharusnya untuk masalah itu ya yang harus bisa yang menyampaikan atau dibahas itu ketika rapat yang sifatnya tertutup gitu ya, mengingatkan kepada pejabat ya, petinggi TNI Polri ya, ada koreksi dari presiden seperti ini dan harus ditertibkan. Nah, itu harusnya seperti itu ya, karena ya sobat sekalian ya, ini rapat pimpinan nasional gitu, rapat pimpinan nasional yang harusnya dibahas ataupun mengingatkan ya, ataupun memberikan apa namanya, informasi ataupun ya ketegasan ataupun mempertegas ya kebijakan-kebijakan negara terkait dengan keamanan dan juga kedaulatan negara ya. Di sana juga disinggung ya bahwasanya banyak apa yang disampaikan oleh presiden itu terkait percakapan mengenai IKN ya, proyek IKN di ibu kota negara, yang banyak sekali yang tidak mendukung gitu ya di kalangan apa namanya yang disampaikan di WhatsApp grup itu sendiri ya. Dan memang ya itulah ya, ketika kita melihat suatu proyek ataupun kebijakan IKN itu yang pada dasarnya banyak sekali penolakan, itu hal yang wajar gitu ya. Karena memang sedari awal ya kita tidak melihat peran atau partisipasi publik yang luas untuk membahas proyek ini ya. Dan yang terjadi adalah proyek ini dikejar dan akhirnya ditok oleh DPR ya, disahkan oleh DPR dalam waktu yang relatif sangat cepat ya, relatif sangat cepat, dan banyak dan melihat kondisi sekarang yang banyak menilai itu belum cocok untuk melakukan pemilihan karena berbagai masalah, misalnya masalah anggaran ya, anggaran yang tentu saja kita sangat terbatas tentang masalah anggaran ya. Kemudian yang kedua adalah urgensitas gitu, urgensitasnya apa gitu ya. Nah, itu kalau banyak sekali masalah maka wajar gitu ya. Tapi memang karena dalam hal ini TNI Polri adalah sebagai alat negara, memang disampaikan tidak ada demokrasi gitu. Yang ada adalah tegak lurus terhadap
kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan dan sudah disetujui oleh DPR. Dan kita juga patut mempertanyakan ya, apa yang disampaikan sekarang DPR sekarang sudah jauh berbeda dari fungsi awalnya untuk mengontrol dan juga untuk mengontrol pemerintahan gitu ya. Yang ada adalah bagaimana ya, beberapa undang-undang atau kebijakan pemerintah, undang-undang disahkan itu yang meskipun diolak oleh rakyat itu tetap jalan saja ya, seakan bahwasanya ini kekuasaan kita gitu. Seakan mereka sudah mewakili rakyat, padahal banyak sekali rakyat yang demo di belakang mereka ketika adanya penolakan yang tegas tentang undang-undang IKN ya, dan juga undang-undang lain seperti misal undang-undang Omnibus Law. Dan memang sobat sekalian ya, kita juga sekarang ini masih sibuk dengan statement tentang perpanjangan masa jabatan ya. Setelah 3 periode itu ya, usul dari 3 periode dari presiden itu yang tentu saja sudah disampaikan oleh presiden sendiri bahwasanya itu tidak memenuhi, sangat tidak setuju karena 3 hal ya yang mengusulkan 3 periode itu. Yang pertama, menampar muka saya, yang kedua menjurumuskan, yang ketiga cari muka ya. Dan memang kita banyak sekali penolakannya ya, 3 periode itu ya. Kalaupun ya itu melihat kondisi ketika apa urgensitasnya, dan itu kan tidak sesuai dengan konstitusi gitu ya. Dan masyarakat saat ini selama masa pemerintahan Bapak Presiden itu jauh dari kata yang dikatakan sejahtera ya. Nah, kalaupun bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, artinya bisa mensejahterakan rakyat secara real ya. Kemudian kondisi pemerintahan relatif stabil ya, tidak ada utang ya, tidak ada permasalahan misalnya kita mempunyai kekayaan alam yang luas, kemudian masyarakat kita sejahtera. Nah itu ya, itu silahkan Mas, mau 3 periode, mau seumur hidup. Kalaupun rakyat bisa sejahtera ya, tidak ada utang lagi, silahkan gitu. Tetapi yang ada adalah sampai saat ini berbagai masalah carut marut itu muncul ya, dan memang 3 periode ini terus tidak pastilah ditentang. Tetapi dengan adanya penentangan ini ternyata ada juga masalah yang sama ya, perpanjangan masa jabatan, tidak 3 periode lagi tetapi penundaan pemilu ya. Artinya sama saja kurang lebih ketika tidak jadi memperpanjang pemilu, tetapi dengan memakai bahasa lain yaitu penundaan pemilu ya. Artinya dengan penundaan pemilu maka tidak akan ada pemilu selama 2 tahun sampai 2026, dan otomatis jabatan presiden nambah 2 tahun ya. Kemudian juga jabatan dari DPR, DPD, DPRD itu juga akan diuntungkan dengan tidak adanya pemilu, karena dengan pemilu mereka tentu saja harus mengeluarkan dana yang besar untuk kampanye, dan itu mereka tidak secara pasti lolos. Nah inilah yang terkait masalah seperti ini ya, masalah penundaan pemilu ini, dan terkait masalah bagaimana kekhawatiran presiden itu terlihat ya, terkait masalah penundaan pemilu. Kalaupun itu pun nanti jadi ya, nah, tentu saja ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, apakah TNI Polri itu akan tetap bersama dengan pemerintah ataupun sebaliknya gitu ya. Yang terjadi apakah nanti ada di kudeta seperti yang disampaikan oleh Natalius Pigai, karena kudeta itu hanya oleh militer, dan kalau untuk rakyat itu namanya people power. Nah wajar kalau kita melihat kiprah dari TNI Polri yang saat ini sebenarnya mereka juga akan
yang disampaikan oleh Pike akan selalu bersama rakyat gitu ya. Dan kembali lagi ya, eh, dalam hal ini ya, kalaupun ingin memperbaiki kondisi pada saat terakhir pemerintahan, harus memperbaiki banyak hal, memperbaiki masalah kesejahteraan ya, kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan sekarang, misalnya minyak goreng langka, kedelai juga naik, dan juga JHT yang harusnya dicairkan setelah PHK harus dicairkan pada usia 56 tahun. Nah, itu dulu masalah-masalah yang harus diselesaikan kalau benar-benar ingin merebut hati rakyat ya, karena hati rakyat itu sudah tercederai dengan berbagai masalah yang carut marut tidak pernah selesai ya. Makanya ya, wajar jika TNI dan Polri itu terus dimonitor, terus dipantau ya. Yang paling penting adalah dalam hal ini ya tentu saja Polri dan TNI ya tetap menjadi satu kesatuan dengan rakyat. Ya, bagaimana selanjutnya kita lihat saja kelanjutannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.